Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah sampai ya Bapak Ibu Saudara akhirnya di Pengkhotbah pasal 11 ya sekarang ya. Kita melanjutkan seri kita di kitab Pengkhotbah ya. Ini adalah penultimate-nya ya, khotbah sebelum khotbah terakhir di kitab Pengkhotbah ya. Yes. Pada pagi hari ini saudara-saudara kita akan membahas kitab Pengkhotbah pasal 11 sampai pasal 12 ayat yang ke-8. Jadi kita bahas di sini dua perikop ya saudara-saudara. Judul khotbah saya pada siang hari ini adalah sebelum tiba hari-hari yang malam ya. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal 12 saja terlebih dahulu ya. Pembukaan pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya undang kita semua bangkit berdiri membaca di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan bulan dan bintang menjadi gelap, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan angin menguningan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum tiba dan kita masih pecahkan untuk mayat-mayat dengan segera mata air dan air di atas. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dari ini untuk pembukaan saja ya saudara-saudara. Jadi saya punya saya sudah lahir baru saja dari SMK ya saudara-saudara. Kalau nggak salah SMP atau SMK, dan kemudian makasih. Dan kemudian waktu SMK saya satu-satunya orang Kristen di sekolah saya. Karena yang lain itu kalau nggak Hindu ya Islam. Ya. Kemudian ya bukan saja saya orang Kristen, saya terkenal religiusnya gitu. Dan kemudian ada salah satu sahabat saya, teman baik saya, bilang, "Jonan, aku tuh ngeliat kamu memang religius dan segala macam, tapi aku nggak pengen religius sekarang gitu. Aku pengen mendalami agama tuh nanti kalau aku sudah tua, gitu ya. Nanti kalau aku sudah bekerja lah, aku pengen mengejar karirku dulu, mengejar impianku dulu, cita-citaku dulu terlebih dahulu. Nanti agama itu urusan waktu kita sudah tua aja. Aku pengen fokus agama itu waktu aku sudah tua aja." Dan kebanyakan saudara-saudara, kehidupan orang kebanyakan ya seperti itu ya, fokus pada apa yang sekarang terjadi ya, terutama waktu masih muda ya, apa yang dikejar sekarang ya, pekerjaan, studi mungkin, agama, Tuhan itu nantilah belakangan ya, waktu sudah tua, waktu sudah pensiun, atau mungkin waktu di akhir pekan ya, waktu datang ke gereja di hari Minggu. Nah saudara-saudara, sesudah kita membaca ayat ini mengajak kita untuk mengingat pencipta kita saudara-saudara ya. 12 ayat 1 mengatakan Salomo kembali mengajak kita untuk memandang sekali lagi pada kematian untuk yang terakhir kalinya. Dia mengingatkan kita, ingatlah penciptamu sebelum engkau tiba pada hari-hari yang malam. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu ya. Nah saudara-saudara, Salomo di sini bukan hanya merujuk pada orang-orang muda saja saudara-saudara, bukan hanya orang-orang yang masih masih muda, bukan hanya orang-orang yang belum tua sama sekali, yang belum beruban, saudara-saudara, bukan. Ayat ini merujuk pada semua orang yang masih hidup, yang belum mati, saudara-saudara. Ya, ayat 1 sampai yang ke-8 ini merujuk kepada semua orang yang belum mati, yang masih hidup. Ya. Di ayat 2 dikatakan, sebelum matahari terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap ya, sebelum umur kita menjadi senja, ya. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan penciptamu sebelum apa? Sebelum tubuhmu lemah. Ayat 3 ya, sebelum penjaga-penjaga membungkuk. Ini berbicara soal kaki ya, soal kaki manusia sebelum tubuh manusia mulai melemah ya, orang-orang kuat mulai membungkuk ya. Kemudian perempuan-perempuan penggiling berhenti. Ini apa sih maksudnya perempuan penggiling? Ini adalah gigi kita, sebelum gigi kita mulai berkurang ya, sebelum kita mulai ompong ya. Ingatlah akan penciptamu ya.
Sebelum apa? Sebelum yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, sebelum mata kita menjadi kabur, ingatlah akan penciptamu. Ayat 4 dikatakan, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, ya, bunyi penggilingan menjadi lemah, suara kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Sebelum kita mulai kehilangan kemampuan pendengaran kita, ingatlah akan penciptamu. Dan kemudian ayat 15a ya dikatakan apa? Juga orang-orang menjadi takut tinggi, ketakutan ada di jalan, pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya sendiri dengan susah payah ya. Pohon badang itu pohon almond ya, saudara-saudara. Saudara bisa nanti cek di Google ya. Kalau berbunga itu warnanya putih ya. Jadi maksudnya Salomo di sini, sebelum kita beruban, ingatlah akan penciptamu ya. Ingatlah akan penciptamu sebelum kita takut jatuh ya, sebelum kita vertigo, sebelum kita rambut kita memutih, sebelum jalan kita melambat, sebelum nafsu makan kita berkurang ya. Ingatlah akan penciptamu. Dan yang terakhir, ini yang saya sebut tadi, bahwa ini bukan saja merujuk pada orang muda, tapi kepada semua orang yang masih hidup. Ayat 5b dan sampai yang ke-7. Dan perata-perata berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan, sebelum pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, roda timba dirusakkan di atas sumur. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebelum kita mati, ingatlah pencipta kita ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mendengar khotbah ya mengenai kematian ya. Dari Budiana juga ambil dari pengkhotbah ya, bagaimana kematian itu datang kepada siapa saja ya. Kepada orang kaya, orang miskin, orang yang mempersembahkan korban, orang yang tidak mempersembahkan korban, semua orang akan mati, saudara-saudara. Jadi di sini kembali lagi kita diingatkan, ingatlah penciptamu sebelum kita semua di sini mati. Selama kita masih hidup, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengingat pencipta kita selama kita hidup ini ya. Dalam keseharian kita, kalau kita mau akui ya, kita tidak sering mengingat akan Allah, kita tidak sering mengingat akan pencipta kita dalam keseharian kita sehari-hari ya. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengingat sang pencipta dalam keseharian hidup kita ya. Khotbah saya cuma 2 poin ya saudara-saudara, tapi beranak 4 ya. Kalau kita lihat struktur khotbahnya pada hari ini adalah 2 hal yang bisa kita lakukan untuk mengingat pencipta kita: kerja dan menikmati anugerah Allah ya. Simpel saja. Kita mau melihat yang pertama, bagaimana kita mengingat pencipta kita dengan pekerjaan kita. Saya akan bacakan di pasal 11 ayat 1 sampai 6. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian pada 7 bahkan pada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Yang pertama, saudara-saudara, dalam hal kita bekerja, dikatakan taburkanlah benihmu ya. Salah satu cara kita mengingat Allah adalah dengan kita bekerja atau berusaha ya. Sikap kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen dalam bekerja, kita tidak menaruh pekerjaan kita ya. Kita tidak bekerja didasarkan pada kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan kita dalam bekerja tidak didasarkan pada kepercayaan kita pada situasi sekitar kita, kondisi lingkungan kita, ataupun koneksi kita, saudara-saudara. Kepercayaan kita dalam bekerja kita taruhkan kepada Allah. Itu iman kita dalam bekerja. Yang membuat kita bisa bekerja adalah didasari, didorong oleh iman, percaya bahwa Allah ada dalam setiap pekerjaan dan usaha kita. Amin, saudara-saudara. Ya. Kalau kita lihat ayat 4 sampai 6 ya, di sini mengatakan supaya siapa senantiasa menabur tidak akan menuai ya. Kalau senantiasa melihat awan-awan, dia tidak akan memanen hasilnya ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Engkau tidak tahu mana yang akan dibuat berhasil oleh Tuhan ya. Inti dari ketiga ayat ini adalah coba saja ya. Coba saja, atau kamu nggak tahu nanti Allah akan membuat kamu berhasil atau enggak dalam hal ini ya. Seringkali saudara-saudara, ketidaktahuan kita akan rencana Allah itu menahan kita untuk berusaha atau mencoba sesuatu yang baru, saudara-saudara. Menahan kita untuk bekerja, menahan kita untuk bertekun dalam pekerjaan kita, menahan kita untuk maju, saudara-saudara. Ya.
Karena kita nggak tahu pekerjaan Allah, kita tidak tahu rencananya dalam hidup ini. Ya, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, saudara-saudara. Apa kehendak Allah dalam hidupku? Ya, mungkin saudara pernah menanyakan ini. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Apakah Tuhan mau aku melamar pekerjaan atau lanjut kuliah? Apakah Tuhan mau aku ambil jurusan ini atau jurusan yang itu? Atau apakah Tuhan mau aku membuka bisnis ini atau enggak? Ya, itu pertanyaan semua orang Kristen. Apakah nanti kalau saya buka usaha ini, kalau nggak dikehendaki Tuhan, nanti saya gagal? Ya, itu yang kita takutkan kan biasanya. Kalau kita memulai sesuatu, kalau kita masuk ke jurusan sesuatu, apapun itu, ya, memulai sesuatu, mencoba sesuatu, kita mulai bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau nanti takutnya kalau ini bukan kehendak Tuhan, nanti saya gagal, saya nggak berhasil. Ya, itulah yang mendorong kita, menahan kita untuk mencoba sesuatu. Ya, atau mungkin kita sudah pernah mencoba sesuatu. Ya, kita sudah mencoba membuka usaha, mencoba masuk ke suatu jurusan misalnya di perkuliahan, atau mungkin ikut lomba, apapun itulah. Ya, kita mencoba berusaha sesuatu. Kemudian ada kegagalan, ada hambatan di tengah jalan. Ya, ada ketidakberhasilan di situ. Akhirnya kita mulai berpikir, oh berarti Tuhan selama ini nggak bersama-sama dengan aku. Tuhan nggak mengasihi aku, berarti Tuhan nggak menyertai aku dalam hal pekerjaan ini, dalam hal usaha ini. Toh buktinya aku gagal, toh buktinya aku nggak berhasil sekarang. Kita menilai kegagalan kita sebagai bukti bahwa Allah tidak ada di situ. Allah tidak bekerja, Allah tidak menyertai kita, Allah tidak mengasihi kita. Ya. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh keberhasilan ataupun kesuksesan kita. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh kegagalan ataupun keberhasilan kita. Makanya dari itu, saudara-saudara, Salomo di sini mengajak kita untuk berusaha, coba saja. Biarpun kamu nggak tahu Allah akan membuat kamu berhasil atau enggak. Saudara-saudara, ketidaktahuan Kristen itu tidak menunggu sampai Allah menjelaskan semuanya. Mari kita belajar tentang Abraham ya. Abraham bagaimana dia disuruh Tuhan pergi ke tanah Kanaan. Dia nggak dijelaskan mana tempatnya, tapi dia tetap percaya, dia tetap pergi saja mengikuti kehendak Tuhan ya. Dia tidak menunggu penjelasan dari Tuhan. Begitupun juga kita, saudara-saudara. Ketidaktahuan Kristen itu justru mempercayai bahwa apa yang sudah Allah singkapkan itu cukup bagi kita. Ya. Allah tidak bertanggung jawab untuk menyingkapkan segala sesuatu kepada kita, saudara-saudara. Allah nggak punya kewajiban untuk menyingkapkan setiap detail kehidupan kita di masa depan kepada kita. Nggak punya, saudara-saudara. Ya. Dia berhak untuk menyembunyikan sesuatu daripada kita. Dia berhak untuk gak kasih tahu sesuatu pada kita. Tapi apa yang dia singkapkan, itu yang jadi petunjuk bagi kita. Apa yang dia singkapkan, itu yang harus kita ikuti. Apa yang dia singkapkan pada kita. Allah berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itu yang Tuhan singkapkan pada kita. Talenta apa yang saudara miliki? Modal apa yang saudara miliki sekarang? Ya, pekerjaan apa yang saudara miliki sekarang? Tekuni itu, ya, lakukan, cobalah, usahakanlah, apapun itu, ya. Ini yang Tuhan singkapkan pada kita. Kesempatan apa yang saudara miliki sekarang? Lakukanlah itu, tekunilah itu, ya. Kemudian apa lagi yang Allah singkapkan? Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu, ya. Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu, dan di sini kita juga harus menggarisbawahi bahwa Allah berkenan akan perbuatan kita karena Yesus Kristus, karena kasih karunia yang dikaruniakan lewat Yesus Kristus, makanya dia bisa berkenan pada kita. Apalagi yang dia singkapkan pada kita. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apalagi, ini yang paling penting, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan jelaskan nanti mengenai ayat ini lebih jelas lagi. Tapi yang terpenting di sinilah, jangan menunggu tanda, suara atau teguran dari Tuhan yang mungkin tidak akan datang dalam hidup kita, ya. Ini yang sudah Allah singkapkan di dalam firman-Nya, yang sudah cukup bagi kita, yang Dia perintahkan pada kita. Ya, kita kerjakan, cobalah, usahakanlah. Kalian saudara-saudara yang membuka usaha atau sudah punya usaha, tekunilah itu, saudara-saudara. Anak-anak di sini, anak-anak muda yang mau ikut apapun itu kegiatan, aktivitas apapun, lomba apapun itu, masuk jurusan apa, mau bekerja nanti, silahkan, ya, nggak ada yang menahan kalian, lakukanlah itu, ya. Kalau kalian punya talentanya, silahkan. Kalian mau belajar sesuatu yang baru, silahkan, ya, lakukanlah itu. Cobalah, berusahalah, bekerjalah, belajarlah, kejarlah impian itu. Apa yang saudara impikan, kejarlah itu. Siapa tahu Tuhan membuat kita berhasil, ya. Kita tidak tahu hasilnya, ya. Tapi ada satu hal yang kita tahu, saudara-saudara,
bahwa Dia, Allah, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kita melihat sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam kegagalan kita, baik dalam keberhasilan kita, dalam ketidakberhasilan kita, dalam kesuksesan kita. Allah ada di situ, saudara-saudara. Saya ingin saudara mengingat kembali kegagalan masa lalu saudara, ketidakberhasilan saudara, ya, hambatan-hambatan yang dulu mungkin saudara pernah alami. Ingat kembali. Dan saya ingin saudara menafsirkan ulang kejadian tersebut dengan melihat bahwa Allah ada di situ. Allah ada dalam kegagalan kita, dalam ketidakberhasilan kita. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap mengasihi kita bahkan dalam kegagalan-kegagalan kita, saudara-saudara. Allah turut bekerja. Allah izinkan kegagalan itu terjadi. Allah izinkan ketidakberhasilan itu terjadi. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, saudara-saudara. Dan kita lihat sesuatu yang tampak gagal, ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, yakni dalam kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Kita melihat bukti bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu yang seolah-olah tampaknya sudah gagal. Kalau kita melihat secara mata duniawi ya saudara-saudara, ketika di kayu salib, kita melihat seolah-olah apa yang Yesus lakukan gagal. Pelayanannya selama 3,5 tahun ini gagal, ya. Seolah-olah semua dibatalkan, seolah-olah Tuhan tidak suka akan apa yang Yesus lakukan, sehingga dia membunuh Yesus di kayu salib. Seolah-olah Tuhan tidak berkenan pada apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, sehingga dia menyalibkan Yesus. Tetapi ternyata ada kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita lihat itu dalam salib Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa rencana Allah jauh lebih besar dari kegagalan atau kesuksesan kita, saudara-saudara. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah tidak berhasil, ada kebodohan kita yang mengakibatkan kita gagal, saudara-saudara. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Saya tidak tahu apa tujuannya, kebaikan secara spesifik untuk apa, saya nggak tahu, saudara-saudara. Mungkin saudara tahu. Tapi ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yakni apa? Untuk menyerupakan kita sama seperti Yesus Kristus. Perhatikan, bagi mereka yang terpanggil, Allah mau melibatkan usaha kita dalam rencana besar. Ya, apapun pekerjaan saudara, studi saudara, ya, Allah ada di situ dan Allah melibatkan pekerjaan saudara. Allah melibatkan studi saudara, ya, dalam rencananya yang lebih besar ternyata. Bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang terpanggil. Bukan bagi mereka yang berusaha, tapi bagi mereka yang dipanggilnya, saudara-saudara. Ini yang kita tahu, saudara-saudara. Ini yang mendorong kita, menyemangati kita untuk berusaha dalam segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Usaha kita, studi kita, apapun itu, saudara-saudara. Nah, selanjutnya kita melihat, kita mengingat pencipta kita lewat usaha kita, pekerjaan kita. Kita melihat dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selanjutnya kita melihat bahwa dia, bagaimana kita mengingat pencipta kita adalah dengan kita berbagi, memberikan bagian kita, ya. Tadi kita baca di ayat 1-3, berikanlah bagianmu pada 7 bahkan pada 8 orang. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di atas muka bumi, ya. Pekerjaan biasanya hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri, tapi di sini Salomo mengatakan jangan sampai pekerjaan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi juga harus untuk menguntungkan orang lain. Nah, kalau kita melihat di gambaran ayat yang ketiga, saudara-saudara, dia mengatakan bila awan-awan syarat mengandung hujan, hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ini apa maksudnya? Di sini Salomo sedang menunjukkan pada pengetahuan umum, ya, bahwa yang sudah pasti hasilnya begitu. Kalau pohon tumbang ke selatan, ya sudah, dia tetap di selatan gitu. Nah, dari sini dia mau menyimpulkan bahwa kalau kita memberi, sudah pasti kita akan mendapatkan balasannya, pahalanya, ya. Itu maksud Salomo. Maksud Salomo adalah investasi untuk diri sendiri itu, ya, bekerja itu tidak pasti keuntungannya. Kalau tadi kita baca, ya, kamu nggak tahu mana yang akan diperbuat Tuhan berhasil atau enggak, ya. Kamu nggak tahu pasti keuntungannya. Tapi memberi sudah pasti ada pahalanya. Nah, amal baik sudah pasti ada untungnya, bahkan menyelamatkan dari bahaya yang akan datang.
Nah, perhatikan saudara-saudara, saya ingin kita memperhatikan baik-baik di sini adalah jangan sampai kita berpikir bahwa amal kita adalah jalan untuk masuk surga, ya. Ini perlu kita garis bawahi sekali lagi bahwa beramal bukan untuk mendapatkan surga. Kita harus ingat bahwa Salomo hidup di konteks perjanjian lama, ya, di mana dia harus memberi, ya, dia harus mengingat janda, mengingat fakir miskin, mengingat anak-anak yatim, supaya apa? Supaya mereka nggak diusir dari tanah perjanjian, supaya mereka nggak mendapatkan murka Tuhan, ya. Kalau kita membaca hukum Taurat, ya, kamu harus ingat janda, anak-anak yatim, ya, orang-orang asing yang ada di tempatmu, supaya apa? Supaya kamu juga sudah pernah menjadi orang asing, ya, di Mesir. Ingatlah hal itu. Kalau kamu nggak ingat, kalau kamu nggak perhatikan mereka, aku usir kamu dari tanah perjanjian, ya. Jadi motivasi amal dan kerja Kristen lebih dari sekedar supaya kita menerima pahala saja, saudara. Kita tidak memberi untuk menerima sesuatu, tapi kita memberi karena kita sudah menerima sesuatu yang lebih besar, yakni apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya apa? Sekalipun Ia kaya, supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kita beramal bukan lagi untuk diselamatkan, saudara-saudara, tapi karena sudah menerima amal Yesus Kristus, amalnya yang Dia berikan di atas kayu salib, yaitu dirinya sendiri, pengorbanannya di atas kayu salib, ya. Kita sekarang sudah menjadi kaya, ya, tidak kaya secara finansial, tidak kaya secara material, tapi kita kaya dalam kemurahan hati karena Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada kita yang miskin secara rohani ini, saudara-saudara, kepada kita yang miskin secara kemurahan hati ini, kepada kita orang-orang yang dahulunya pelit, ya, kepada kita orang yang dulunya perhitungan. Yesus memberikan hidupnya, dirinya kepada kita, supaya kita bisa membagikan hidup kita kepada orang lain. Jadi itulah yang menjadi motivasi kita untuk beramal, untuk memberi, karena kita telah terlebih dahulu menerima pahala dari Yesus Kristus, karena Dia sudah mati bagi kita. Amin, saudara-saudara. Ya, inilah yang membuat kita bersukacita dalam memberi, saudara-saudara. Inilah yang membuat kita bersukacita dalam memberi. Kita tidak memberi karena terpaksa, ya, karena tuntutan orang lain. Kita bersukacita dalam memberi karena kita tahu kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, selanjutnya poin yang kedua, cepat saja, ya. Kita melihat bahwa bagaimana kita mengingat pencipta kita, ya. Bekerja, yang kita bekerja, kita mengingat bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan kita memberi, waktu kita memberi, kita ingat bahwa kita sudah terlebih dahulu, ya, diberi sesuatu oleh Yesus Kristus. Kemudian kita menikmati hidup kita. Ini cara kita mengingat pencipta kita. Ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 8 terlebih dahulu. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita dalamnya. Tapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Di sini, saudara-saudara, Salomo menggambarkan kehidupan sebagai melihat matahari, ya. Sementara kematian itu sebagai hari-hari yang gelap. Kenapa dia katakan begitu? Karena waktu kita hidup, kita semua bisa melihat matahari. Waktu kita mati, kita dikubur, semuanya gelap, ya. Dikatakan hari-hari yang gelap itu sangat banyak. Karena apa? Karena waktu kita mati, waktunya jauh lebih panjang daripada waktu kita hidup, ya. Jadi di sini Salomo mengajak kita untuk bersukacita di dalam kehidupan kita yang singkat ini, saudara-saudara, ya. Saya harus ingatkan kita kembali bahwa Salomo hidup di perjanjian lama, ya, saudara-saudara. Bagi orang-orang perjanjian lama, kehidupan itu anugerah Tuhan, ya. Sementara kematian itu adalah masa ketika Tuhan berhenti beranugerah. Kenapa begitu dikatakan? Ya, karena orang mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Orang mati tidak bisa bergerak, ya. Tuhan nggak berurusan lagi dengan mereka. Tuhan sudah melupakan mereka, ya, bagi orang perjanjian lama. Karena itu bagi Salomo, hidup itu anugerah, sementara kematian itu adalah hukuman, ya. Kepercayaan ini didasarkan pada Kejadian pasal 3, ya, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menghukum manusia lewat kematian, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Jadi selama manusia masih hidup, Allah masih beranugerah bagi manusia. Allah masih memberikan manusia kesempatan untuk melayani Dia. Allah masih memberikan manusia kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, ya. Itu sebabnya Salomo mengajak kita untuk bersukacitalah, kita masih punya waktu selama kita hidup ini. Kalau kita masih hidup, kita masih punya waktu untuk bertobat,
untuk memeriksa diri kita lagi, untuk melihat apa yang masih kurang dalam hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh datang pada Tuhan? Ya, inilah yang Salomo ajak untuk kita bersukacita, saudara-saudara. Tapi kita melihat bahwa sukacita yang ada di dalam perjanjian baru, yang ada dalam Kristus, jauh daripada itu, saudara-saudara. Karena dikatakan apa? 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga, kita semua, saudara-saudara, bersama-sama dengan Yesus. Bagi orang perjanjian lama, anugerah berhenti di kematian. Tapi bagi kita orang yang percaya pada Yesus, anugerah Tuhan melampaui kematian, saudara-saudara. Anugerah Tuhan masih berlanjut karena ada kebangkitan kita nanti, saudara-saudara. Kita tidak berhenti sampai masuk surga saja, saudara-saudara. Kita akan dibangkitkan kembali, saudara-saudara. Tubuh kita ini, saudara-saudara, akan dibangkitkan kembali, saudara-saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus memberi harapan pada orang percaya bahwa anugerah Allah masih berlanjut melampaui kematian. Salomo mengajak kita bersukacita karena waktu kita singkat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekarang, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersukacita. Karena apa? Karena waktu kita bersama-sama dengan Allah tidak akan pernah habis. Kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara-saudara. Karena kita akan bangkit kembali. Kita akan ada bersama Dia. Bahkan di dalam kematian pun kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Dan waktu kita sudah bangkit pun kita akan ada bersama-sama dengan Dia, melihat Dia dalam kemuliaannya, saudara-saudara. Inilah kenapa kita bersukacita, menikmati hidup ini, saudara-saudara. Selanjutnya, bukan saja kita diajak untuk menikmati hidup yang adalah anugerah, tapi juga menikmati anugerah yang datang daripada apa? Perintah-perintah Tuhan. Ayat 9-10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan bawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita waktu baca ayat 9 ini berpikir ini ajakan yang agak sarkasme, ya saudara-saudara. Seolah-olah Salomo berkata, silakan kalau kamu mau berbuat sesuatu, kalau kamu mau hidup seenaknya, silakan aja. Tapi aku kasih tahu ya, nanti kamu masuk neraka karena itu. Seolah-olah seperti itu, ya saudara-saudara. Nadanya seolah-olah mengancam. Padahal di sini Salomo sedang menuntun kita untuk menemukan sukacita kita di dalam Tuhan. Ya. Pesan Salomo di sini, saudara-saudara, lebih menekankan pada ajakan untuk bersukacita ketimbang pengadilan Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayat 10, dia mengulang lagi, buanglah kesedihan dari hatimu, ya, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, ya, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan, ya. Jadi ayat 9a mengatakan bersukacitalah, ayat 9b mengatakan ingat ada pengadilan dari Tuhan, ayat 10 mengatakan buanglah kesedihan dari hatimu. Jadi fokusnya adalah untuk kita bersuka cita. Intinya kalau saya bisa terjemahkan ke bahasa sehari-hari, bersukacitalah. Jangan stres hidup kita ini. Sehat-sehat, jaga kesehatan kita. Jangan nakal ya, jangan nakal. Ingat itu, hidup ini anugerah sementara loh dari Tuhan. Ya. Pakailah waktu yang ada semaksimal mungkin dalam kita mentaati perintah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Ya. Salomo mengingatkan kita akan pengadilan Allah bukan untuk menakut-nakuti loh saudara-saudara, bukan. Tapi agar kita bersukacita secara bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Dia mau supaya hidup kita bersukacita, tidak stres, ya, supaya kita hidup sehat, ya, membuang kesedihan-kesedihan kita. Salomo mau supaya kita bersukacita baik di hidup sekarang maupun nanti di hidup yang akan datang. Dan bagaimana caranya? Supaya kita bisa bersukacita menikmati hidup ini secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan adalah dengan kita melihat, mentaati perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 9-11 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti firmanku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan padamu supaya apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Di
Di sini saudara-saudara, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, saudara-saudara. Dan sekarang Dia meminta kita untuk tinggallah dalam kasih-Ku itu. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan saya tinggal dalam kasih-Mu? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Turutilah perintah-Ku sama seperti aku menuruti perintah Bapa, dan aku tinggal dalam kasih-Nya. Intinya adalah ketika kita taat pada Kristus, kita bukan saja tinggal dalam kasih-Nya, tapi juga mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Mau hidup bersukacita? Gampang. Taatilah firman Tuhan. Gampang sekali hidup ini, ya. Taatilah firman Tuhan. Mau hidup bersukacita, taatilah firman Tuhan. Taatilah perintah dari Allah yang sudah mengasihi kita. Kamu mau tahu mengalami kasih Tuhan? Tinggallah dalam kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Turutilah perintah Tuhan. Kamu bukan saja akan mengalami kasih Tuhan, kamu juga akan apa? Merasakan sukacita dari Yesus Kristus. Gampang sekali hidup ini, ya. Jisira mengatakan bahwa kekudusan kita dan juga kebahagiaan kita sudah dihubungkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, Anda tidak akan bahagia, saudara-saudara. Inilah kabar baik yang kita miliki, saudara-saudara. Inilah mendorong kita untuk mengingat pencipta kita dalam pekerjaan kita, dalam kita menikmati hidup ini, ya, saudara-saudara. Kesimpulannya, bagaimana kita mengingat pencipta kita? Yang dengan kita bekerja supaya kita bisa memberi. Karena waktu kita bekerja, kita ingat Dia ada dalam segala sesuatu. Ya, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu kita memberi karena kita ingat bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu bagi kita. Dan bagaimana kita mengingat pencipta kita dengan kita menikmati hidup yang sementara ini. Karena waktu kita menikmatinya, kita ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita supaya kita hidup sampai selama-lamanya bersama Dia. Dan dalam ketaatan kepada Dia. Karena kita ingat bahwa waktu kita taat, Yesus mencurahkan sukacitanya di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa.